Di sebuah desa kecil bernama Gunung Merindu, hiduplah seorang pria miskin bernama Tony. Desa itu dikelilingi oleh pegunungan, dan pada musim kemarau, desa sering dilanda kekeringan. Orang-orang di desa harus berjalan jauh, menempuh jalan berbatu, untuk mendapatkan air dari sungai kecil yang nyaris mengering. Tony bukanlah siapa-siapa di desa tersebut. Ia hidup miskin, pakaiannya lusuh, dan rumahnya kecil. Walaupun begitu, Tony selalu peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Setiap kali melihat orang tua yang kelelahan membawa air, atau anak-anak yang menangis karena kehausan, hati Tony merasa perih. Ia ingin sekali membantu, tetapi ia tidak memiliki banyak uang atau kekuasaan. Suatu hari, Tony mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara kepada orang-orang desa. Aku akan menggali sumur di desa ini. Aku percaya kita bisa menemukan mata air di bawah tanah desa kita. Katanya dengan penuh harap. Namun, bukannya mendapat dukungan, Tony malah disambut dengan tawa mengejek. Tony, kamu ini benar-benar mimpi. Mana mungkin kamu orang miskin yang tak punya alat canggih, bisa menemukan air di desa ini? Kata Pak Darto, salah seorang pria tua yang terkenal keras kepala. Anak-anak kecil bahkan ikut mengejek Tony si pemimpi. Apa kamu berharap menemukan sungai di sini? Hahaha. Mereka tertawa, menunjuk-nunjuk Tony yang hanya bisa menundukkan kepala menahan malu. Tony merasa sedih dan terhina. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan sinis orang-orang desa membuatnya merasa sangat kecil. Mereka menganggapnya sebagai pemalas yang suka berhayal. Tetapi di balik rasa sedih dan malu, Tony memiliki tekad yang kuat. Ia tidak ingin orang-orang terus menderita karena kekurangan air. Dengan peralatan seadanya, Tony mulai menggali sumur seorang diri di pinggir desa. Setiap pagi hingga matahari tenggelam, ia mengayunkan cangkulnya, memindahkan tanah sedikit demi sedikit. Tangannya mulai lecet, tubuhnya terasa sakit. Namun Tony tidak pernah mengeluh. Suatu hari, seorang pemuda desa bernama Andy datang mendekat dan menonton Tony yang sedang menggali. Dengan nada meremehkan, Andy berkata, Tony, sampai kapan kamu akan terus menggali lubang ini? Tony berhenti sejenak, menghapus keringat di dahinya. Aku percaya, kalau kita berusaha keras dan pantang menyerah, kita pasti bisa menemukan air di desa ini. Jawab Tony sambil tersenyum. Lihatlah dirimu, tanganmu sudah lecet, bajumu penuh kotoran. Tetapi kamu belum juga menemukan apa-apa. Kau hanya buang-buang waktu. Malam itu, Tony pulang dengan hati yang sedih. Ia duduk termenung. Hinaan dan tawa mengejek orang-orang di sekelilingnya terus terngiang-ngiang di telinganya. Tony hampir saja menyerah, tapi kemudian ia teringat pada suatu cerita dari almarhum kakeknya tentang tanda-tanda keberadaan mata air. Kakeknya pernah berkata bahwa tanaman hijau kecil yang tumbuh di tanah tandus sering menunjukkan lokasi mata air. Keesokan harinya, Tony berjalan di sekitar desa, memperhatikan setiap inci tanah di bawah sinar matahari terik. Sampai akhirnya, ia melihat sebuah tanaman kecil, hijau segar, tumbuh di tengah tanah yang kering. Hati Tony berdebar, dan tanpa pikir panjang, ia mulai menggali di sana. Hari demi hari berlalu, orang-orang desa yang lewat melihatnya menggali di tempat baru, dan mereka kembali mengejeknya. Tony, apa kamu benar-benar sudah gila? Kau menggali di tempat berbeda lagi. Tidak pernah belajar dari kesalahan. Ejek salah seorang warga, tetapi Tony tidak menggubris mereka. Ia terus menggali dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tangannya semakin sakit, tubuhnya semakin kurus tidak terurus karena terus bekerja keras. Lalu, pada suatu sore, dari dalam tanah, air mengalir keluar dari lubang yang Tony gali. Tony terkejut dan langsung bersorak kegirangan, memanggil penduduk desa. Lihat, air sudah keluar. Teriak Tony ke orang-orang. Penduduk desa berlari ke arah sumur itu. Mereka terkejut melihat air mengalir dari tanah. Pak Darto menghampiri Tony dengan mata berkaca-kaca. Maafkan kami, Tony. Kami semua salah menilaimu. Kami tak pernah menyangka bahwa kau yang dulu kami remehkan ternyata adalah penyelamat kami semua. Tony tersenyum. Meski lelah, ia merasa sangat bahagia. Tubuhnya yang sekarang kurus kering menjadi bukti dari kerasnya perjuangan. Akhirnya, semua hinaan dan cemoohan itu terbayar. Desa Gunung Merindu kini memiliki sumber air baru. Berkat keberanian dan keteguhan hati seorang pria yang dulu dianggap sebelah mata. Kini, Desa Gunung Merindu mempunyai sumber mata air yang melimpah. Desa tidak lagi mengalami kekeringan. Perkebunan
sawah milik warga kembali subur. Suasana desa sekarang menghijau berkat air yang melimpah. Warga terlihat bahagia mengambil air dari sumur. Semua senang dan sejahtera. Dari kisah Tony, kita belajar bahwa kerja keras, ketekunan, dan niat baik tidak pernah sia-sia, meskipun awalnya sulit dan penuh cemoohan. Selalu percayalah pada kekuatan usaha dan niat baik, karena itulah yang pada akhirnya akan membawa kita menuju keberhasilan dan memberi dampak positif bagi orang lain. Sampai jumpa di kisah inspirasi lainnya. Terima kasih.